dia ini pulangnya tidak menuju ke rumah Marni yang sebenarnya. Justru malah dia masuk ke dimensi lain, ke alam gaib. Jadi yang sebenarnya sosok tersebut bukanlah suami Marni yang sebenarnya, si Kasman, melainkan dia adalah sosok siluman penunggu sungai Cibunegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur, dan seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Akan tetapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon bantu channel kami dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten video untuk para sahabat semua. Sekarang saya tidak akan berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke dalam sebuah ceritanya. Baiklah sahabat AG Channel, kali ini saya akan melanjutkan kisah dari yang kemarin, yaitu kisah Ki-Dro yang anaknya menjadi penduduk alam gaib. Gimanakah ceritanya? Yuk saksikan terus video kami dan simak baik-baik ceritanya. Jadi setelah anak Ki-Dro ini yang bernama Sumarni ditinggal oleh suaminya untuk bekerja di luar kota, dan si suaminya ini sudah berbulan-bulan tidak ada kabarnya, karena berhubung dia ini adalah seorang pengantin baru, maka Sumarni yang sebagai istri di rumah sering melamun. Bahkan setiap hari dia tuh selalu melamun. Dan dia itu kalau melamun di pinggiran sungai Kali Cibunegara. Pada suatu ketika si Sumarni ini sedang melamun, memikirkan suaminya si Kasman yang belum pulang-pulang dan entah bagaimana kabarnya. Dia melamun dan pikirannya kosong. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menyerupai suaminya. Sontak saja si Marni ini kaget dan merasa senang sekali, karena suaminya ini yang dirindukan setiap hari sekarang telah datang. Dan pada saat itu ada di hadapan Sumarni. Kang Kasman, Kang, Marni, sedang apa kamu di situ? Kata si Kasman menjawab, Akang kemana saja, Kang? Marni kangen sama Akang. Marni takut kenapa-napa dengan Akang. Kemudian si Kasman menjawab, Marni, maafkan Akang. Akang pun sebenarnya kangen di sana dengan Marni. Cuman karena kesibukan pekerjaan hingga membuat Akang tidak bisa mengabari Marni. Sekarang kan Akang sudah pulang, kata si Kasman menenangkan istrinya. Iya Kang, tapi Marni khawatir karena Akang tidak ada kabar. Sudah berbulan-bulan Marni sangat menantikan kehadiran Akang. Iya Marni, maafkan Akang. Sekarang sudahlah, mari kita pulang. Kemudian mereka berdua pulanglah ke rumah di mana mereka tinggal, yang tidak jauh dari tepi sungai tersebut. Akan tetapi dia ini pulangnya tidak menuju ke rumah Marni yang sebenarnya. Justru malah dia masuk ke dimensi lain, ke alam gaib. Jadi yang sebenarnya sosok tersebut bukanlah suami Marni yang sebenarnya, si Kasman, melainkan dia adalah sosok siluman penunggu sungai Cibunegara.
Marni dibawa ke alam siluman penunggu sungai tersebut. Dan Marni pun pada saat itu tidak pernah pulang ke rumahnya. Sontak saja di rumah Kidro pun merasa kehilangan. Dari pagi, siang hingga sore, Marni yang biasanya pulang ke rumahnya, dan pada saat itu dia tidak pulang ke rumah. Yang akhirnya membuat Kidro pun khawatir terhadap anaknya Marni. Kidro pun akhirnya mencari-cari Marni, karena dia sejak pagi hingga sore hingga malam dia tidak pulang-pulang ke rumah. Kidro pun mencari-carinya dan menanyakan ke tetangga-tetangganya. Akan tetapi semua orang yang ada di sekitar itu tidak mengetahui keberadaan Marni. Waktu pun terus berjalan. 1 hari, 2 hari, seminggu, bahkan sampai dengan sebulan. Marni pun tidak pernah pulang ke rumah Kidro. Hingga membuat Kidro menjadi pasrah atas kejadian hal tersebut. Singkat cerita, sudah bertahun-tahun lamanya Marni pun belum juga pulang. Pada suatu ketika, Kidro ingin mencari ikan di Sungai Cipunegara. Pada waktu itu, tepat pada sore hari, Kidro pun berangkat ke sungai tersebut. Dengan membawa jala beserta sebuah kembu wadah ikan yang biasa dibawanya, Kidro pun berangkat menuju ke sungai tersebut. Sesampai di sana, Kidro pun seperti biasa menjala dan mencari ikan. Pada hari itu, Kidro pun banyak mendapatkan ikan-ikan yang ditangkapnya. Tiba-tiba Kidro mendengar suara tanpa wujud. Suara tersebut memanggil-manggil Kidro. Bapak, 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 Bapak. Suara itu terus memanggil-manggil nama Kidro dengan sebutan Bapak. Sontak Kidro pun kaget mendengarnya, karena suara itu mirip sekali dengan suara anaknya si Marni. Kayak suara anak saya, Marni. Marni, Marni, tahukah itu? Kata Kidro. Kemudian suara tersebut muncul kembali. Bapak, Bapak. Kidro pun terus mencari-cari sumber suara tersebut, yang entah dari mana asalnya. Bapak, Bapak. Suara itu terus memanggil-manggil nama Bapak. Marni, kaukah itu? Di mana kau nak? Di mana? Kata si Kidro. Kemudian saut kembali si suara tanpa rupa itu. Saya di sini, Pak. Saya di sini. Di mana, nak? Di mana? Di sini, Pak. Saya ada di hadapan Bapak. Ternyata dia bilang bahwa dia ada di hadapan bapaknya, Kidro. Akan tetapi Kidro pun tidak melihat apa-apa, karena di depan Kidro hanya sebuah kali, sebuah sungai, dan di situ hanya ada sebuah batu besar. Jadi sumber suara itu tepat di atas sebuah batu. Suara tersebut terus memanggil-manggil Kidro, yang akhirnya Kidro pun memastikan bahwa suara tersebut adalah suara anaknya, Marni. Marni, di mana kau? Di mana kau, nak? Di mana kau? Kamu kok enggak kelihatan? Bapak, saya ada di sini, saya ada di sini, kata si Marni. Marni ada di depan Bapak, tapi Kidro sama sekali tidak melihatnya. Yang akhirnya Marni pun mengatakan bahwa dirinya sudah
menjadi sosok gaib dan dia tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Bapak, saya memang anak Bapak, Marni. Akan tetapi saya ini sudah tidak seperti manusia biasa lagi. Saya sudah menjadi makhluk halus. Kalau saya menampakkan diri, khawatir nanti Bapak akan takut karena rupa Marni sudah tidak seperti manusia biasa lagi, kata si Marni tersebut. Kemudian Kidro mengatakan, Marni anakku, muncullah nak. Walaupun bagaimana, kamu ini tetap anak Bapak. Bapak tidak akan takut, Bapak tidak akan lari, bagaimanapun wujud kamu. Kemudian Marni pun menjawab, ya udah, saya akan menampakkan wujud saya kepada Bapak. Dan akhirnya Marni pun menampakkan dirinya terhadap bapaknya Kidro. Dan wujud si Marni ini ya memang sudah tidak seperti manusia biasa lagi, tidak seperti Marni yang dulu, karena dia sudah menjadi makhluk halus. Kemudian Marni pun mengatakan dan menceritakan kepada bapaknya, Bapak, pada waktu itu Marni sedang memikirkan Kang Kasman yang gak pulang-pulang, dan akhirnya tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang wajahnya menyerupai Kang Kasman, suami Marni. Kemudian pada waktu itu Marni dan Kang Kasman pulang ke rumah Bapak. Akan tetapi yang terjadi bukanlah pulang menuju ke rumah yang sebenarnya. Sosok itu membawa Marni ke dimensi lain, yakni alam gaib. Yang kemudian akhirnya sosok tersebut sekarang menjadi suami Marni. Sekarang Marni pun sudah mempunyai banyak anak. Bahkan anak Marni banyak sekali. Anak Marni sekarang ada yang tinggal di jembatan Kalimenir, ada yang tinggal di jembatan Kalisewo. Anak Marni pun ditempatkan di sebuah jembatan-jembatan yang ada di Sungai Jawa Barat. Tapi kadang-kadang cucu Bapak, anak Marni ini nakal-nakal. Dia suka mencelakakan mobil yang lewat di sebuah jembatan tersebut. Maafkan Marni ya Pak, karena Marni tidak bisa hidup bersama Bapak. Bapak yang ingin sekali mempunyai cucu yang tinggal hidup bersama dengan Bapak, akan tetapi yang terjadi tidak sesuai apa yang diharapkan. Maafkan Marni Pak. Kemudian Kidro pun menjawab, ya udah nak, mau gimana lagi? Mungkin ini sudah kehendak yang kuasa. Kita pun tidak bisa menolak kejadian ini. Jadi si Marni ini ternyata sudah mempunyai banyak anak dengan suaminya yang bangsa siluman tersebut. Dia menempatkan anaknya di sebuah jembatan-jembatan yang ada di sungai-sungai Jawa Barat. Dan katanya anaknya itu kadang suka jahil terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat di sebuah jembatan tersebut. Kemudian setelah pertemuan itu, Marni pun sudah bercerita banyak terhadap Kidro tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dan akhirnya dia pun berpisah lagi dengan Kidro. Si Marni pun pada saat itu menghilang lagi. Kemudian setelah itu Kidro pun dengan hati yang gembira bercampur sedih, Kidro kembali pulang ke rumahnya. Sahabat Aga Channel, itulah sebuah kisah yang pernah terjadi di sebuah wilayah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang. Baiklah, terima kasih yang sudah nonton tayangan video-video kami.
Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan para sahabat selalu dilimpahkan rizkinya dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.